Pengen monitor gaming punya refresh rate tinggi plus bisa hasilin output gambar yang realistis? Emang ada? Nggak ada sih. Tapi oke, kita selesaiin intermezzonya. Ini dia Acer nih Trophy G272UW2, sebuah monitor kelas menengah dari Acer yang kayaknya udah dirancang dengan penuh kematangan nih. Dari sisi produk, desain, fitur, dan tetek bengeknya soal after sales. Dari sisi display, monitor ini bawa panel IPS ya, bukan IPS yang ada di mata pelajaran SMA yang penuh nostalgia itu. Apaan sih jadi mengenang masa lalu. IPS ya, intinya in plane switching. Yang belum tahu ya, resolusinya QHD 2560x1440p dengan refresh rate 240Hz yang punya dimensi 27 inch. Dimensi yang menurut gua ada di positioning yang pas banget secara penggunaan. Nggak yang segitunya gede, besar, tapi nggak kecil-kecil amat juga yang 24 inch gitu kan. Dan selain resolusi dan dimensinya yang proper, display monitor ini punya response time di 0,5 millisecond yang bikin penggunaan gaming kayak gini di Valorant contohnya. Efek screen tearing tuh bisa diminimalisir, ditambah lagi adanya kompatibilitas dukungan AMD FreeSync Premium yang tujuannya buat ngurangin efek blur di animasi-animasi berkecepatan tinggi biar si output gambar terasa lebih halus dan smooth ya. Ini gua tes juga pakai UFO display test dan hasilnya ternyata oke banget kan. Di 240Hz smoothnessnya tuh kerasa bener-bener bagus dan coverage color gamutnya sendiri 100% sRGB dengan sertifikasi HDR 400 yang bikin monitor ini secara teori punya peak brightness di 400 nits dan ingat sesuai yang gua singgung tadi, refresh rate-nya 240Hz yang bikin experience penggunaan saat main game-game FPS kayak CSGO misalkan kan atau Call of Duty tuh terasa lebih smooth, minim delay dan flickering. Kualitas gambar yang dihasilin kerasa nyaman banget di mata gue ya as a content creator karena resolusinya tinggi dan dia tuh detailnya dapet banget. Plus coverage color gamut yang tadi luas bikin monitor ini punya karakter output warna yang lebih beragam. Buat desain dan build quality-nya menurut gue oke lah, dan kekinian sisi kanan, kiri, dan atasnya itu dibuat tipis dengan material body yang solid dan kokoh. Dan Acer juga di sini udah kasih mode tilt adjustment min 5 sampai 20 derajat kemiringannya agar para pengguna bisa merasakan posisi penggunaan yang lebih ergonomis sesuai sama kebutuhan kita sebagai pengguna ya. Sayangnya di harga 5 jutaan yang namanya mode swivel belum ada, tapi ya seenggaknya minimal udah ada tilt adjustmentnya lah, jadi ya oke lah. Dan tilt adjustmentnya juga nggak yang sedikit banget tapi justru agak luas ya, min 5 sampai 20 derajat. Nah untuk cara pasang stand monitor ini juga kerasa gampang, tinggal pasang kayak gini, nanti kita liatin ya footage-nya, terus didorong dan sampai ada klik gitu, itu udah aman. Jadi tinggal nggak perlu tuh baut-baut banyak hal kayak monitor-monitor 3-4 tahun ke belakang ya. Nah di paket pembelian kalian bakal dapetin kabel DisplayPort, kabel HDMI 2.1 dan pastinya kabel power. Nggak lupa ada manual book yang sebenarnya jarang dibaca orang-orang zaman sekarang juga sih, termasuk gue ya. Terus ada juga satu paket stand monitor dengan dominan material metal yang kerasa berisi dan cukup solid. Eye catching juga sebenarnya karena dia tuh warnanya tuh warna biru metalik yang dibalut hitam-hitam glossy gitu. Di bagian belakang bisa dilihat ada I/O port. Sebenarnya standar aja ya, adanya yang utama-utama aja. Terdapat satu display port 1.4, terus 2 HDMI 2.1, terus ada juga headphone jack dan satu di sini untuk power inputnya. Dan ada dua fitur lain yang cukup penting di sini menurut gua. Yang pertama ada Acer Blue Light Shield yang fungsinya untuk mengurangi radiasi cahaya biru yang berbahaya dan berpotensi menyebabkan kerusakan mata, terutama di ruangan yang kurang cahaya. Kelihatan simple tapi honestly ini tuh berguna banget buat kesehatan mata kita, para content creator ataupun para gamers yang biasa lihat monitor dalam jangka waktu yang cukup lama ya. Yang kedua adalah flicker free yang bisa menghilangkan kedipan layar yang cukup riskan buat mata, plus ngasih experience penggunaan yang makin nyaman karena minim banget kedipan layar yang ganggu ya. Dan selanjutnya sebenarnya ada fitur yang agak gimmick sebenarnya, yaitu low dimming yang berfungsi buat nurunin pengaturan kecerahan di lingkungan yang lebih gelap untuk mengurangi kelelahan di mata. Buat
mata sih iya diperhatiin, tapi harga kayak mana? Coba tebak dan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan di belakang sini juga ada OSD yang bisa kita konfigurasiin untuk banyak hal, mulai dari brightness, kontras, color temperatur, sampai color mode yang aksesnya gampang sih hitungannya di belakang kanan bawah ya. Tapi kalau kalian emang nggak mau ribet, harus klik ke belakang terus tangannya kemana-mana gitu kan, kalian bisa install Acer Display Widget buat gantiin beberapa fungsi yang ada di OSD tersebut. Masuk ke kesimpulan, apakah monitor ini beneran worth it? Jawabannya menurut gue lumayan worth it kok di harga yang ada di 4,8 jutaan rupiah. Panel QHD 2560x1440p dengan display quality yang cakep banget. Nggak cuma ngincer refresh rate tinggi doang, tapi juga coverage color gamut yang menurut gua jadi salah satu value yang cukup bagus di monitor ini. Emang sih belum jadi yang terbaik, cuma monitor ini tuh bisa jadi opsi buat kalian yang kebutuhannya multi segmen ya, bukan cuma gaming doang yang tadi refresh rate-nya tinggi-tinggian gitu kan, tapi juga content creator yang sering selektif banget buat pilih monitor karena ya kebutuhannya banyak. Coverage color gamut luas, akurasi warna oke, ditambah filter radiasi blue light atau Acer Blue Light Shield itu tuh udah ada di monitor gaming satu ini. Hal lain yang jadi nilai tambah di monitor gaming ini adalah soal after sales yang lengkap banget. Saat kalian beli, kalian bakal dikasih garansi 3 tahun spare part plus 3 tahun service dan 3 tahun buat panelnya plus tambahan 1 tahun accidental damage protection. Lengkap banget. Jadi kalau misalkan ada satu hal yang bermasalah, kayak misalkan monitor ini ketumpahan air ataupun kena konsleting listrik, itu kalian bisa klaim garansinya ke Acer Indonesia harusnya ya. Dan ada satu dua hal yang menurut gue kurang serg di monitor ini ya, 1-2 hal doang ya, yaitu adjustment mode-nya yang sayangnya belum bisa swivel di harga 4,8 jutaan rupiah. Kalau aja ini tuh bisa swivel mode, itu makin jadi paket lengkap sih. Cuman hal kekurangan itu harusnya nggak bakal jadi concern banyak orang. Secara ini bukan kekurangan yang bakal bikin monitor ini kualitasnya berkurang. Jadi ya no problem, apalagi kalau misal kalian pakai monitor ini sebagai display utama yang penggunaannya ya biasa aja kayak gini. Ya gak Bapak Zul yang sedang bermain HP? Oke, mungkin sampai sini dulu kayaknya review monitor Acer Nitro VG272UWU kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan dan semangat untuk kami. Kunjungi juga pemschannel.com agar dapat melihat perkembangan teknologi usia di bidang IT. Jangan lupa join Discord server dan follow sosial media kami di kolom deskripsi. Sekian dulu, gue Yusril yang kayaknya batuknya udah mulai sembuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.